Orang Barat memang tak bisa melihat orang Asia berjaya, kan? Boikot Olimpiade. Kan sudah dibilang saingan sebenarnya bangsa Eropa di Olimpiade, bukan sesama serumpun saling menghina. Malaysia merasakan ada beberapa kecurangan terjadi di Olimpiade Paris ini, maka tidak heran jika mereka merasa geram. Apalagi Malaysia hingga video ini diupload, mereka belum mendapatkan satupun medali emas. Maka dari itu kecurangan yang mereka terima seperti dalam cabang olahraga sepeda membuat fans Malaysia geram. Seperti inilah komentar orang Malaysia. Jika dilihat dari tayangan ulang video tadi, Dato' Cijo harus menjaga posisi bersepedanya atau mempertahankan posisinya di belakang pembalap Prancis tersebut. Walaupun pada pukulan pertama tadi dihadang oleh pembalap Prancis tersebut. Namun sudah tertulis bahwa itu bukan rezekinya dan ini bukanlah hasil akhir yang dia inginkan dalam acara favoritnya sendiri. Jika melihat komentar orang Malaysia satu ini, dia memberikan pandangan soal kejadian yang menimpa Dato'. Ketika itu ada asumsi jika Dato' dirugikan atas keputusan wasit, tapi bagaimana menurut pandangan Anda? Komentar selanjutnya, seharusnya tempat yang diambil pembalap sepeda Prancis itu, Dato' Cijo sudah ambil dulu. Dato' terlambat catch up, itu kalau tidak bisa, sudah didapat lebih awal itu. Ada sebuah insiden rupanya saat Dato' Cijo dianggap melakukan pelanggaran. Ya, alasannya memang gara-gara Dato' Cijo terlambat. Itulah yang menjadi alasan dia dianggap melanggar. Komentar selanjutnya, itu sebabnya Eropa mengatakan mereka hanya mengambil olahraga yang orang-orangnya tidak kuasai, jadi mereka tidak mau berpartisipasi di Olimpiade. Komentar orang Malaysia satu ini mencoba menjabarkan soal keinginan orang-orang Eropa dalam cabang olahraga yang diselenggarakan di Olimpiade. Komentar selanjutnya, skuas pun sama juga. Kalau tidak salah, skuas itu Mesir dengan Malaysia saja yang konsisten podium setiap Olimpiade. Tapi negara yang ada kuasa veto tak setuju skuas dibawa masuk. Sebab bukan olahraga tradisional, tapi breakdance olahraga tradisional. Komentar orang Malaysia satu ini menekankan seharusnya ada tambahan olahraga skuas, sebab mereka yakin Malaysia bisa dengan mudah mendapatkan medali. Namun sayangnya pihak Olimpiade tak mau mengizinkan hal itu. Komentar selanjutnya, orang Barat memang tak bisa melihat orang Asia berjaya, kan? Komentar orang Malaysia ini merasa jika orang-orang kawasan Barat tak suka dengan kemajuan orang Asia, maka dari itu dengan adanya kecurangan yang menimpa Malaysia adalah alasan kuat untuk membuat mereka gagal. Komentar selanjutnya, boikot Olimpiade. Saking sudah marahnya, komentar orang Malaysia satu ini sampai menyerukan untuk memboikot Olimpiade. Komentar selanjutnya, kan sudah dibilang, saingan sebenarnya bangsa Eropa di Olimpiade, bukan sesama serumpun saling menghina. Komentar orang Malaysia satu ini mencoba untuk mengajak kepada negara tetangga agar tidak saling menghina dan saling mendukung sesama ASEAN. Pasalnya di Olimpiade tahun ini, ASEAN benar-benar babak belur. Komentar selanjutnya, pesaing-pesaing mungkin sudah lama merencanakan sekedar teori. Komentar orang Malaysia ini menduga jika kejadian-kejadian kecurangan ini sudah direncanakan. Komentar selanjutnya, olahraga politik Olimpiade. Komentar orang Malaysia ini pun menduga jika di Olimpiade Paris ini, olahraga terlalu disangkut pautkan dengan politik. Komentar selanjutnya, kita harus buat Olimpiade tandingan Olimpiade Melayu 2029. Komentar orang Malaysia ini pun mencoba untuk memberikan saran agar Malaysia menggelar Olimpiade tandingan dan bernama Olimpiade Melayu 2029. Apakah kalian setuju? Komentar selanjutnya, kalau begitu, lakukanlah olahraga antar gedung olahraga, tidak perlu terlalu komersial. Komentar selanjutnya ini, setelah ini, bawa masuk takraw dalam Olimpik, kita lihat sejauh mana mereka bisa pergi. Komentar selanjutnya, berat sebelah, mereka takut dengan Asia. Komentar orang Malaysia satu ini merasa orang-orang Eropa takut dengan Asia, maka dari itu muncullah sejumlah kecurangan untuk menghambat. Komentar selanjutnya, bukan pada tingkat lomba sepeda saja, olahraga lain sebelum ini pun tak memihak pada kita. Jadi faham-faham sajalah, sebab mereka tahu Dato' Azizul ada peluang bisa dapat emas. Komentar selanjutnya, Olimpiade kali ini semua negara harus ikut aturan Eropa kalau Afrika dengan Asia dikesampingkan. Sedikit ada perbedaan perlakuan antara Eropa dan Asia juga Afrika. Inilah yang dirasakan oleh orang Malaysia. Mungkinkah juga tim Indonesia merasakan apa yang dirasakan oleh atlet Malaysia? Komentar selanjutnya, tidak jelek juga, perak Olimpik bukan hal yang mudah digapai, tapi sekarang ini memang bukan rezeki. Komentar selanjutnya, ada hikmah di balik kesabaran. Komentar selanjutnya, masih ada olahraga ASEAN, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Malaysia.
Komentar selanjutnya, ya mereka tetap mengatakan Olimpiade itu bersih. Orang Asia, orang Timur paling banyak rasisme dalam olahraga. Mereka yang belum pernah mengikuti turnamen tersebut masih memiliki kesempatan untuk melaju ke Olimpiade. Mereka yang setengah mati mencoba masuk kuota Olimpiade akan kesulitan. Kalau menang katanya pakai narkoba, dia transgender, itu tidak adil. Anda tahu apa saja permainannya, bukan hanya aturannya saja yang harus Anda ketahui. Namun sejarah sebelumnya juga harus dilihat kembali. Saya ingin mengkritik semuanya. Entah persiapan seseorang untuk Olimpiade itu berat, apalagi orang Asia, jangan terlalu malas. Komentar selanjutnya, percayalah Barat lagi. Mereka tidak hebat, mereka hanya menggunakan kekuatanmu untuk terlihat hebat.